Sabana. Are you ready? Kicau mania. Kicau mania. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Fardi Kamal dengan NIM 253020310024. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara BP25 ATNH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih sesah dengan dosen pengantu Profesor Dr. Zainuddin FA dan Alfi Husni SHI MA MIFB. Baik, yang pertama itu pengertian dari kata fikih sesah. Kata fikih sesah yang tulisan bahasa Arabnya adalah al-faqh al-qiyasu. Terdiri dari dua kata yaitu fikih dan yang kedua adalah al-qiyasi. Secara etimologi, kata faqih yafqahu berarti itu pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Untuk fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat tujuan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Kemudian fungsi dari fikih sesah itu yang pertama menjalankan fungsi pelayanan, dan yang kedua menjalankan fungsi pengarahan, dan itu pun dilihat dari segi fungsinya menurut dari ahli syariati seperti yang dipunil oleh Prof. Haji Zazuli. Dan objek fikih sesah, objek pembahasan sesah syariah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan hubungan kehidupan masyarakat dan bernegara. Dan objek kajian fikih sesah adalah berbagai peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama untuk merealisasikan kemaslahatan. Lanjut, kita masuk ke agensi fikih sesah. Fikih sesah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fikih sesah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Dan fikih sesah menetapkan kebijakan-kebijakan politik yang praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Untuk sumber dari fikih sesah itu ada tiga. Yang pertama itu Al-Quran, kemudian Sunnah atau hadis, kemudian Ijtihad. Untuk metode mempelajari fikih sesah, metode yang dipergunakan untuk mempelajari fikih sesah adalah usul fikih dan kaidah fakih. Hal ini sama dengan fikih-fikih lain, penerapan dalil yang umum, kemudian memiliki kandungan universal, tidak terkait oleh dimensi ruang dan waktu. Dan ada pula sumber dari kita itu ijma. Ijma merupakan kesepakatan atau konsensus para ahli fikih dalam satu kasus. Kemudian ada juga kias itu analogi. Kias adalah penjelasan hukum terhadap suatu hal yang tidak ada penjelasan yaitu secara nas atau hukumnya dengan mengaitkan dengan suatu hal yang ada nas hukum dalam Al-Quran. Jadi kias dapat diterapkan dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak adanya nas hukumnya. Bila ada persamaan ilat hukum dengan suatu masalah yang jelas hukumnya dalam nas. Kemudian kita masuk ke dasar-dasar sesah dauliyah. Yang pertama itu kesatuan umat manusia sesuai instruksi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213, kemudian An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Al-Adalah atau keadilan. Keadilan dapat diwujudkan jika didasari oleh pemahaman manusia tentang perlunya hidup berdampingan antar manusia maupun antar berbagai negara. Terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian
penghormatan manusia. Dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada setiap manusia dengan tidak membeda-bedakan yang lain. Dapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Dan berikutnya itu toleransi, sikap bijaksana, pemaaf, dan menghindari sikap dendam. Dapat dalam Quran surah Fusilat ayat 34. Kemudian kerjasama. Hal ini diperlukan karena manusia memiliki sifat ketergantungan pada orang lain. Berikutnya itu kemerdekaan yang diawali oleh individu yang selalu dibimbing keimanan dan al-akhlak, itu moralitas yang baik, hubungan baik antar manusia, antar umat, antar bangsa, bahkan bersikap baik terhadap semua makhluk Allah seperti flora dan fauna. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, itu urgensi, fungsi, tujuan, manfaat, objek, dan hubungan dengan ilmu lain. Untuk tujuan fikih siyasah itu tujuan utama yang hendak dicapai fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami, dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merelasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian manfaat fikih siyasah, yang pertama itu menata peraturan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Kemudian itu untuk perbedaan siasah syariah dan siasah wadiyah. Perbedaan siasah syariah dengan siasah wadiyah terdapat pada sumber pembentukan dan tujuannya. Siasah wadiyah bersumber dari manusia dan lingkungan dan bertujuan meraih dunia saja. Sedangkan siasah syariah memiliki dua sumber, yaitu wahyu dan manusia, serta lingkungannya, dan bertujuan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kriteria siasah wadiyah. Siasah wadiyah dapat bersifat islami jika memenuhi 5 syarat. Yang pertama mutabaqah, yang kedua rafu al-haraj, yang ketiga tahqiq al-adalah, yang keempat tahqiq al-masalahi, kemudian yang kelima al-musawa'ah. Kemudian fikih siyasah syariah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan permasalahan dan menghindari kemudaratan. Dalam redaksi yang berbeda, Hussein Fauzi Al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai berikut. Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Kemudian berikutnya itu siasah wadiyah. Siasah wadiyah adalah pengaturan ketatanegaraan yang dibuat oleh manusia sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan berdasarkan pemikiran dan kebudayaan. Jika dihubungkan dengan kondisi Indonesia, maka bentuk format siasah wadiyah adalah bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi itu Undang-Undang 1945 sampai yang paling rendah. Kemudian manusia sebagai sumber hukum. Manusia pada hakikatnya dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam fikih siyasah karena fikih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan agama wajib dipatuhi. Kemudian berikutnya kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Yang pertama itu fikih ibadah, diatur setelah manusia mengenal dan meyakini Allah yang diformulasikan dalam pengakuan 2 kalimat syahadat adalah tata cara bagaimana manusia harus berhubungan dan menyembah kepadanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Kemudian fikih al-muamalah itu sebagai makhluk sosial, manusia pasti ingin berhubungan dengan sesamanya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa ada manusia yang bisa memenuhi
kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Hubungan ini berkaitan dengan harta benda. Dan yang ketiga, fikih al-jinayah. Dalam hubungan keibadatan ini tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran, didasari oleh sifat manusia yang ingin menang sendiri. Dan yang keempat, fikih murafa'ah atau hukum acara. Kelima, fikih munakahat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Di samping mengadakan kerjasama dengan orang lain, dia juga ingin berhubungan dengan lain jenisnya. Dan fikih mawaris, itu keterbatasan dan jalan hidup manusia bila telah sampai ajalnya itu akan menghadap ke penciptanya. Dan fikih asesah, seperti diketahui, keluarga adalah institusi terkecil dalam pembentukan masyarakat. Untuk kata asesah berasal dari kata siasa, yang berarti mengatur atau memimpin. Siasa bisa juga berarti pemerintah dan politik atau membuat kebijaksanaan. Al-Maghrizi menyatakan arti kata siasa adalah policy of government. Dalam Al-Munjid, siasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan memimpin mereka ke jalan yang mengamankan. Menurut terminologi ulama, pengertian fikih siasa adalah sebagai berikut. Menurut Ahmad Fakih, fikih siasa adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Dan menurut Ibnu Abidin, yaitu kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar. Berikutnya itu siasat syariah. Unsur-unsur dari siasat syariah itu yang pertama, institusi yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang mengatur, kemudian kebijakan dan hukum menjadi instrumen pengaturan masyarakat, dan cita-cita ideal dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam fikih siasa dikenal tiga jenis hukum. Yang pertama itu hukum syariat, kedua hukum ijtihad, yang ketiga hasil pemahaman. Hukum syariat itu hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hukum ijtihad atau hasil pemahaman para mujtahid terhadap syariat. Dan hasil pemahaman perumusan umara terhadap dalil tersebut yang disebut siasah syariah, yang dalam bentuk perundang-undangan. Hukum ini ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang tidak bersifat kekal kecuali hal yang mendasar dan perlu dipertahankan. Dan produk hukum lainnya itu ada pertama qada, itu putusan hakim. Yang kedua ifta atau fatwa, jawaban hukum ulama atas pertanyaan atau masalah yang ditemukan dalam masyarakat atau negara. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang banyak sedikitnya